membahas untuk contoh kasus untuk pengujian hipotesis komparatif 2 sampel untuk data yang nominal, yaitu untuk contoh McNemar. Saudara, untuk materi sudah kita bahas di dalam pertemuan 12 yang lalu. Mungkin saudara sudah membuka video di LMS STIE akuntansi.stie surakarta.ac.id. Nah, sekarang kita akan membahas untuk contoh kasus McNemar. Dalam suatu perusahaan, ini kasusnya ya, ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap penjualan barangnya. Nah, dalam penelitian ini digunakan sampel yang random, yang diambil secara random. Artinya diambil secara acak ya. Yang jumlah anggotanya itu ada 12 orang. Kemudian diamati, sebelum sponsor diberikan, terdapat 50 orang yang membeli barang dan 150 orang tidak membeli barang. Setelah sponsor diberikan dalam pertandingan olahraga, ternyata dari 200 orang itu 120 orang membeli dan 75 orang tidak membeli. Dari 125 orang yang membeli, terdiri atas 40 orang pembeli tetap dan 85 orang yang tadinya tidak membeli menjadi membeli. Selanjutnya dari 75 orang yang tadinya tidak membeli, itu terdiri atas dari yang membeli menjadi tidak membeli, ada 10 orang, yang tetap tidak membeli ada 65 orang. Buktikan hipotesis menggunakan alfa 5%. Kita cek lagi kemarin langkah-langkah untuk pengujian hipotesis menggunakan McNemar. Ini di rancangan penelitian biasanya berbentuk before after. Jadi before sebelum suatu tindakan, dalam hal ini tindakannya adalah pemberian sponsor dalam sebuah pertandingan olahraga. Nah, kemudian dilihat, dibandingkan nilai penjualan sebelum dan sesudah pemberian sponsor. Dari data ini, kita akan susun tabel kontingensi untuk melakukan pengujian hipotesis menggunakan metode McNemar. Kita kelompokkan dulu dari hasil yang kita ini identifikasi dulu ya, saudara. Ini saya tulis saja di sini. Ini kita kasih tanda. Ini untuk tabel kontingensinya kita tulis seperti ini, sebelum dan sesudah. Ini data sebelum, ini sesudah. Sebelum ada sponsor tadi diketahui bahwa jumlah yang diamati ada 200 orang, terdiri dari 50 orang yang membeli barang. Nah, 50 orang membeli. Yang tidak membeli berapa? Ada 150 orang. Kemudian sponsor diberikan dalam sebuah kegiatan olahraga, lalu dihitung kembali dari 200 orang yang sama itu, apakah reaksinya atau responnya setelah ada sponsor. Ternyata dari 200 orang tersebut 125 orang membeli. Ini sesudahnya total 125 orang membeli, yang tidak membeli ada 50.
125 orang ini informasinya apa? Ada 75 orang. Nah, 125 orang ini terdiri atas 40 orang pembeli tetap. Yang ini kita kasih, kita pakai ini ya, ini tidak membeli. Ini kita tulis yang pembeli tetapnya berapa? Pembeli tetap itu ada tadi 40 yang berubah tidak membeli, yang tadinya tidak membeli, maaf, yang pembeli tetap terdiri atas 40 orang, 85 itu yang tadinya tidak membeli menjadi membeli. Dari yang tidak membeli menjadi membeli tadi ada 85 yang pembeli tetap itu 40. Kemudian yang maaf ini menaruh nanti supaya sih sebenarnya dari di sini 125 orang yang membeli, kemudian pembeli tetapnya ada 40 ini membeli, boleh terserah saja untuk tapi betul tidak membeli, ini ya membeli. Dari yang berubah dari tidak membeli menjadi membeli ada 85. Ini tadi informasinya kebalik ya saudara. Saya perhatikan dulu, dari 125 orang yang membeli terdiri dari 40 pembeli tetap dan 85 orang yang tadinya tidak membeli berubah menjadi membeli. Tidak membeli berubah menjadi membeli. Di sini ada 85 yang tetap membeli. Sini tadi 40, totalnya di sini 125. Kemudian yang 75 tidak membeli, ini sesudahnya ya. Tidak membeli, tadi 10 itu terdiri dari orang yang tidak membeli, tetap tidak membeli. Berarti tidak membeli, tetap tidak membeli. Dan sini 10. Kemudian yang berubah, tadinya tidak membeli, menjadi tidak membeli. Yang tadinya membeli berubah menjadi tidak. Oh, di sini 10 yang tetap tidak membeli 65. Nah, ini harus memasukkan di sini harus hati-hati karena menentukan nilai di sini sel A, kemudian sel di sini tadi ya, sel A, sel B, C, dan D. Nah, ini sudah diketahui. Tinggal di sini dijumlahkan, berarti ada 50, di sini ada 150 ya. Sama kan? 50, di sini 150 jumlahnya. Berikutnya untuk memasukkan langkah-langkahnya kita tentukan dulu. Yang pertama hipotesis. Hipotesisnya berarti untuk H0 tidak terdapat pengaruh sponsor dalam pertandingan olahraga
terhadap penjualan. Nah, alternatifnya terdapat bla bla bla, sama ya, ini pengaruh sponsor dalam pertandingan olahraga. Kemudian yang kedua, kita tetapkan tadi nilai kritisnya ya. Kita akan menggunakan alfanya tadi 5%. Nah, kalau 5%, McNemar menggunakan distribusi di bawah C kuadrat, berarti kita nanti cari C kuadrat atau chi-square ya, untuk alfa sama dengan 5% dan beta sama dengan 1. Kita cari nilai tabelnya. Kemarin kita sudah buat untuk tabel C kuadrat. Nah, ini kita cari di sini tabel C kuadratnya untuk DK1 5% itu nilainya adalah 3,841. Ini langkah-langkahnya ya, saudara. Yang ketiga, kita menetapkan daerah penerimaan hipotesisnya. Kalau ini, jika C kuadrat tabel atau hitung dulu boleh, hitung itu lebih besar dari C kuadrat tabel, berarti HA diterima. 5. Sebaliknya, kalau C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, berarti H0 ya diterima. Nah, sekarang kita hitung untuk C kuadrat, hitung dengan rumus apa? Rumusnya ini kemarin untuk McNemar. Nah, nilai absolut dari A min B ini diabsolutkan, dikurangi 1, dikuadratkan, dibagi dengan A min B. Nah, sekarang kita cari di sini nilainya. Kalau begitu, C kuadrat hitung itu sama dengan nilai absolut dari A-nya berapa? 10 dikurangi D-nya 85. Diabsolutkan nanti berarti nilainya tidak ada minus. Dikurangi 1, dikuadratkan, dibagi dengan 10 min 85. min 85. Nah, kemudian kita hitung aja di sini. Berarti 70 ini 75 ya. 75 dikurangi 1 dikuadratkan dikurangi minus 75. Hitung ini 74 kuadrat per 75 minus. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, tinggal dihitung, saudara. Lalu dibandingkan dengan nilai ini 3,81. Lalu yang kelima kita buat mesin. Nah, saudara, untuk menetapkan ini apa namanya tabel kontingensi ini hanya sifatnya pengelompokan. Jadi misalnya ini dibalik dari membeli, yang di sini tidak membeli, di sini membeli, boleh. Jadi totalnya nanti yang membeli kan 150, tinggal angkanya dibalik. Nah, apakah ada pengaruh? Sebenarnya nanti akan berpengaruh pada nilai ini, tapi biasanya untuk kesimpulan itu akan sama.
Nah, ini untuk Magnemar. Hasilnya berarti saudara hitung pakai kalkulator boleh, pakai ini boleh. So, ini tadi yang membeli 125. Ini betul ya, membeli 100, kita cek ya, membeli 125, tidak membeli ini ada 75. Tadinya itu yang membeli hanya 50, ini 50, kemudian yang tidak membeli 150. Nah, ini mau ini dibalik, berarti di sini juga harus dibalik. Itu saudara untuk Magnemar. Mungkin ada komentar, nanti silahkan untuk ditanyakan di forum diskusi atau di Google Classroom, silahkan. Berikutnya, ini saya hapus ya. Saya akan lanjutkan untuk contoh soal yang uji tanda. Uji tanda itu menggunakan tanda positif dan negatif untuk mencari perbedaan sebelum dan sesudah. Ini contoh kasusnya saya tuliskan di sini. Nah, ini ada sebuah kasus, datanya ada 20 pasang suami istri, itu ditanya tentang tingkat kesejahteraan menurut istri dan suami sebelum dan sesudah mendapatkan insentif. Menurut istri, ini data dari istri, ini mungkin saya tambahkan untuk nomor ya, biar kita lebih mudah dalam melihat 1, 2, 3, 2, 3 dan seterusnya. Ini ada 20 pasang suami dan istri, ditanya pendapat mereka terhadap insentif yang diberikan. Sebelum ada insentif, istri itu memberikan tingkat kesejahteraan keluarga itu nilainya 2. Sedangkan suami memberikan nilai 4. Nah, suami istri untuk responden pertama ini berarti ada perbedaan berapa saudara? 2 dikurang 4. Ini kita tulis saja perbedaannya. Ini 2 dikurangi sesudah, sebelum dikurangi sesudah. Oh, maaf, ini data dari istri dulu ya. Data dari istri sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang data istri responden kedua itu sebelum dia memberikan nilai 2, sesudah dikasih insentif 3. Ini perbedaannya sebelum dan sesudah, berarti sesudah dikurangi sebelum ya, maaf. Ini. Nah, ini kita kalau pakai Excel tinggal kalau rumus 1 aja ditemukan, tinggal kita tarik seperti ini. Kemudian kita cari beda untuk data suami. Dari sebelum 1 sesudah 6, berarti ada perbedaan 6 dikurang 1. Nah, ini perbedaannya berarti ada peningkatan. Tinggal kita tarik. Nah, setelah perbedaan antara sebelum dan sesudah, baik data istri maupun data suami kita temukan, langkah berikutnya adalah kita mencari ranking untuk masing-masing beda ini. Nah, di dalam uji tanda untuk membuat ranking, kita menentukan
nilai terbesar itu sebagai beda ya, untuk nilai beda terbesar itu sebagai ranking 1. Nah, ini yang paling besar ini adalah 5. Untuk istri ini ya, kita kasih tanda di sini, kita kasih nilai 1. Berarti setiap angka 5 itu kita kasih nilai 1. Kita kasih nilai 1. Berikutnya beda terbesar kedua. Di sini beda terbesar 2 adalah 4. Untuk 4 ini kita kasih tanda hijau ya. Ini kita kasih ranking 2. Untuk angka 4 kita kasih ranking 2. Kemudian nih masih ada 4. Ini 2. Berikutnya berarti 3. 3 kita kasih warna apa biar memudahkan oranye. 3 kita kasih angka berarti setelah 2, 3 ya. 3. Nah, kita cari di sini. Sudah habis angka 3. Berikutnya 2. Itu kita kasih tanda di sini biru saja ya. Berarti tadi sudah 3, sekarang 4. Setiap angka 2 kita kasih nilai ranking 4. Terus kita lihat di sini 2-nya kita kasih nilai 4. Kemudian ini ada 2 juga, 4. Nah, tinggal angka 1. Angka 1 itu berarti ranking 5. Nih. 5, 5. Nah, ini ranking untuk data dari istri sudah selesai. Kita buat ranking untuk data dari suami. Tadi nilai beda terbesar kita kasih ranking 1 ya, saudara. Ini yang terbesar adalah 5. 5 tadi warnanya apa? Hijau. Kuning ya. Ini 1. Cari lagi ada enggak ini? Kuning. Ini 1. Yang 4 tadi warna hijau. Tadi 2. Nah, ini ketelitian saudara. Kalau ada yang tidak ke tanda nanti bisa salah. Makanya saya suka kerja pakai warna-warni seperti ini supaya memudahkan kita untuk mengklasifikasi. Ada lagi enggak 4? Oh, ini masih ada 4. 4 kasih warna hijau. Nah, ini warna terserah saudara. Suka. Tapi yang penting mudah di dalam mengklasifikasi. Kita kasih oranye tadi ya. 3 itu berarti 3. 3. Ini 3. Ini juga 3. Oh, salah tadi ya. 1. Nah, ini kalau dikasih warna seperti ini lebih mudah. Terus yang 2 tadi berarti 4 ya. Kita kasih tanda biru. Berarti ini rankingnya 4. Rankingnya 4. Ini juga. Ini biru. Ini 4. Ini 4. Yang ini berarti 5. Nah, sudah selesai membuat ranking. Sekarang data ini kita satukan.
kita satukan untuk data ranking. Kita copy saja dari sini. Taruh sini. Ini tadi tingkat ranking ya dari istri. Data dari istri kita taruh sini saja. Oh, lepas tadi. Lalu dari suami. Suami. Kita ambil dari ranking ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini arah. Arah. Kita bandingkan dari arah dari 4 ke 1. Ranking dari suami dan istri ini kita bandingkan arahnya. 4 ke 1 itu arahnya adalah negatif. Kemudian, oh, maaf ya, ini negatif. Arah dari 5 ke 4, berarti negatif lagi. Arah 4 ke 5, positif. Nah, ini 4 ke 5, positif. 5 ke 4, negatif. Nah, seperti ini aja, saudara. Gampang kan? Nah, ini negatif. Ini positif, positif, negatif, positif, negatif. Kalau pakai Excel sekali sudah ngetik, tinggal bawahnya kita saja yang awas-awas. Nah, sudah selesai membuat arah positif dan negatif. Lalu kita hitung di sini berapa jumlah tanda positif atau arah positif. Di sini arah positifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tanda positif. Sedangkan tanda negatif ada sisanya, berarti 13. Nah, sekarang kita lanjutkan langkah berikutnya untuk uji tanda. Nah, data yang dianalisis dinyatakan dalam tanda positif dan negatif. Lalu kita cari di sini kriteria penerimaan hipotesis. H0 diterima jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel pada alfa tertentu dan derajat kebebasan DK1. Nah, di sini C kuadratnya menggunakan N1 min N2 dikurangi 1 dikuadratkan dibagi N1 plus N2. Ini oh ya tadi yang uji McNemar tadi yang di sini tadi rumusnya bukan A min B tapi A plus B ya. Itu yang McNemar.
Ini polanya hampir sama. B dikurang 1 dikuadratkan, ini A plus B. Saya koreksi ya, tadi berarti kan nilainya 10 min 75, tadi dikuadratkan kurang 1 kuadrat dibagi dengan 10 plus 75. Jadi di sini tadi 74 kuadrat dibagi 85. Oh, tadi yang McNamara tadi, bentar. Oh, 85 ya, 85. D-nya tadi 85, tidak berubah membeli, yang tetap tidak membeli 65. Kodenya tadi 85 ya. Cek lagi, tadi sudah terlanjur dihapus. Yang terdiri dari 40 pembeli tetap, 85 orang yang tadinya tidak membeli menjadi membeli. Selanjutnya 75 yang tidak membeli. Ya, ini yang D tadi yang 85, ini juga 8. Selanjutnya untuk yang McNamara tadi, terus yang ini berarti N1 min N2 N1-nya adalah yang positif tadi ya, dianggap ini tadi, ini dianggap sebagai N1, ini dianggap sebagai N2. Berarti si kuadrat hitungnya adalah N1-nya itu ini absolut ya. Berarti 7 dikurang 13 dikurang 1 dikuadratkan tambah 7 plus 13. Apa ini? 6 dikurang 1, 5 ya. 25 dibagi 2. Hasilnya ini. Si kuadrat hitungnya. 7 dikurangi 13, 6 dikurang 1. Kemudian kita cari untuk C kuadrat tabelnya. Tadi uji tanda itu kita bandingkan ya tadi ya. Untuk kriteria penerimaan hipotesisnya adalah nih uji tanda. H0 diterima jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel. Ini tinggal dihitung 25 per 20 ya, sekitar 1, nah, sedangkan C kuadrat tabelnya tadi nilainya untuk alfa 5%, beta-nya itu 1, itu tadi nilainya 3,841. Nah, ini kan berarti C kuadrat itu lebih kecil dari C kuadrat tabel. Nah, artinya apa? Perbedaan sebelum dan sesudah ada insentif itu tidak signifikan. Baik dari data dari istri maupun data dari suami. Tidak ada perbedaan antara data yang diberikan oleh istri maupun oleh suami.
Itu saudara untuk contoh uji tanda. Berikutnya untuk contoh uji berikutnya adalah Wilcoxon Match Pair. Ini merupakan penyempurnaan uji tanda. Kalau uji tanda tadi kita hanya menghitung tanda positif dan negatif. Nah, sekarang untuk uji Wilcoxon itu kita menggunakan nilai uji ranking itu berdasarkan tabel sebelum dan sesudah. Kita cari rankingnya berdasarkan besarnya perbedaan. Jadi tidak hanya melihat tanda positif dan negatif, tetapi pada besarnya perbedaan. Nah, ini sebagai contoh, datanya cukup. Ini pakai sampel kecil ya, contoh sampel kecil biar lebih memudahkan. Saya pakai data di sini saja. Ini ada respondennya cuma 10. Sebuah penelitian mengenai produktivitas karyawan sebelum ruang kerjanya itu diberi AC dan sesudah diberi AC. Nah, untuk data sebelum ini ya, ini pemasangan AC untuk melihat produktivitas. Ini sesudah. Ini sebelum, ini produktivitasnya responden pertama itu 100, ini 98, 76, 90, 87, 89, 77, 92, 78, 82. Yang di sini jadi 105, 94, 78, 98, 90, 85, 86, 87, 80, 83. Nah, kita cari besarnya beda. Beda dari sini dikurangi ini berarti ini 5, ini dikurangi ini minus 4, kemudian ini 2, 8, 3, minus 4, ini minus 9, ini berarti 86 dikurangi 77, 9 ya. Ini minus 5, ini plus 2, ini 1. Yang plus kita kasih tanda plus. Nah, dari beda, ini sekarang kita cari jenjangnya atau rankingnya. Beda dengan uji tanda, tadi pada saat uji tanda, itu angka terbesar kita kasih nilai 1. Berapapun angka terbesarnya itu, kita kasih nilai yang sama. Tapi untuk uji Wilcoxon, kita menggunakan ranking itu, kalau misalnya ada 2, itu kita bagi menjadi 2. Nah, di sini untuk beda terkecil kita kasih nilai 1. Jadi pembuatan ranking kita mulai dari beda terkecil. Kalau uji tanda tadi pemberian rankingnya itu dari ranking terbesar ya. Terbesar, beda terbesar itu kita kasih ranking 1. Ini beda terbesar itu ranking 1. Nah, kalau di sini beda terkecil kita kasih ranking 1. Ini beda terkecilnya kita abaikan dulu tanda plus minusnya ini. Nah, kita lihat angkanya saja. Angka 1 itu berarti urutan ke 1. Kita kasih ranking 1. Kemudian 2. 2 di sini ada 2, 1 dan
2. Berarti urutan ke-2 dan 3. Karena ada 2 anggota, kita bagi 2, berarti rankingnya ada 2,5. Angka 2 ini kita kasih nilai 2,5. Berikutnya 3. 3 hanya ada 1, berarti tadi urutannya 3 kan, berarti berikutnya 4. 4. Berikutnya 5. Angka 4 ya. Ini beda. Di urutan. Ini ranking. 3 ini untuk angka 4 ini ada 2 anggota. 1, 2. Berarti urutannya ke-5 dan 6 dibagi 2. 5,5. Ini untuk angka 4 kita kasih nilai 5,5. Berikutnya 6. 5 dulu ya. 5 beda 5 itu ada anggotanya ada 2 juga. Ini 1, 2. Berarti urutan ke-7 dan 8. Bagi 2. Jadi berapa ini? 7,5. 7,5 di sini juga 7,5. Berikutnya jumlah anggotanya 10, nanti kita rankingnya paling banyak juga 10. Urutannya 10. Berikutnya itu yang beda berikutnya adalah 8, hanya ada 1, berarti ini kita kasih nih setelah 8 berarti ini 9 dan 9 ini adalah 10. Nah, ini ranking sudah kita dapatkan. Kalau sudah kita dapatkan, sekarang kita pisahkan ranking tanda positif dan negatif. Ini tadi tandanya positif ya. Berarti ini positif. Saya hapus. Positif dulu boleh, negatif dulu boleh. Ini yang tertinggi positif, saya tulis di sini positif. Ini yang negatif. Ini ada 7,5, yang kita tulis itu rankingnya 7,5. Kemudian ini 2,5, yang 5,5 ke sini. Ini negatif kan? Ini 9, ini 4, 5,5. Kemudian di sini 10 yang positif, yang negatif 7,5, ini 2,5, 1. Kita sekarang jumlahkan. Nah, untuk uji tanda yang akan kita cari, itu kan nilai terkecil. Jadi ya untuk mempercepat pekerjaan kita hitung saja jumlah jenjang yang terkecil. Nah, ini kan angka di sini secara tentu lebih besar dari yang ini secara kasar gitu ya. Jadi kita hitung aja yang di sini. Ini totalnya adalah berapa ini? 5,5, 10, 11 tambah 7,5, 18,5. Angka 18,5 ini adalah nilai T. Nah, sekarang nilai T ini kita pakai untuk menghitung Z sama dengan T min mu T dibagi dengan standar deviasi T. Nah, untuk mu T itu rumusnya di situ ini mu ya, bukan standar deviasi ya, ini bukan salah ini. Ini mu. Mu mana mu?
Enggak kelihatan. Itu pakai. Oke, ini yang mu ya, nanti aja kita ganti. Ini bukan standar deviasi, tapi ini mu. Mana ini tabelnya? Yang grek kali. Oh, ini. Bukan standar deviasi, tapi mu. N kali N plus 1 dibagi 4. Berapa N-nya? N-nya di sini tadi nilai 10 kan? Jumlahnya itu 10 kali 10 plus 1 dibagi 4. Berarti 11. Ini kan 11 kali 10, 110. 110 dibagi 4. Berapa ini? 25 tambah 2,5, 27,5. Sedangkan standar deviasi T itu akar dari N kali N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi dengan 24. Akar dari 10 kali 10 plus 1 kali 2 ini plus 1 per 24. Ini berapa ini hasilnya? Akar dari 10 kali 11 kali ini dikalikan dulu ya, berarti 20, 21. Bagi 24. Kita cari saudara hasilnya sebesar 9,8. Lalu kita masukkan di sini nilai Z-nya. Z kalau begitu, ini ya, ini sudah ada. Kita masukkan nilai T-nya tadi ini 18,5 dikurangi dengan 27,5 dibagi dengan 9,8. Ini hasilnya minus 0,918. Nah, kemudian untuk melihat apakah nilai Z ini signifikan atau tidak, kita mesti mencari nilai untuk tabel distribusi Z. Tuh, tabel Z itu ada di sini. Tabel distribusi, maaf. Tabel distribusi ini ada tabel distribusi, kita cari nilainya ini untuk tabel Z-nya ya. Itu ada kesalahan 0,25 itu kan berarti ini kalau tanda negatif, ini berarti nanti kita pakainya itu 2 arah. Ini 2 arah ya. 2 arah, berarti kalau alfanya tadi 5%, 0,05 berarti alfa per 2-nya kan 0,05 per 2, 0,025. 0,025 itu saudara cari di sini. 0,025 itu nah ini kan mendekati, tidak ada yang persis tapi mendekati. Ini 0,02419 dan 0,24. Ini berarti ada di yang belakangnya itu 9.
1,96. Ini 0,6 ya ini ya. Yang ini 0,096. Terus coba cari yang 0,025. 1, ini. Ini yang mendekati ini. 1,9 ini angkanya yang ini berarti ini kalau dibulatkan kan 0,025. Itu pada tabel distribusi nilainya 1,9. Nah, angka ini dibandingkan dengan ini. Kita gambar aja di sini ya. Kalau dua arah, itu kan berarti nilai kritisnya kan minus 1,96. Nah, angka itu ada di sini. Ini daerah H0 diterima. Di sini HA yang diterima. Kalau HA diterima, H0 ditolak. Ini kalau H0 diterima, berarti HA ditolak. Ini sama. Yang di sini HA diterima, H0 ditolak. Nah, kalau itu angkanya minus, ini 0 ya, berarti minus 0,91 itu kan di sini. Minus 0,918. Berarti ada di daerah H0 diterima. Jadi pemasangan AC tidak berpengaruh terhadap produktivitas. Karena apa? Produktivitas sebelum dan sesudah pemasangan AC adalah sama. Ini kesimpulannya. Selesai. Itu saudara yang bisa saya bagikan untuk pertemuan sore hari ini. Kita lanjutkan untuk diskusi yang akan datang. Saudara boleh bertanya atau mendiskusikan untuk contoh kasus yang sudah saya jelaskan ini di forum diskusi di LMS atau di Google Classroom. Oke. Selamat sore, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Tuhan berkati.